Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega, petani milenial. Kali ini kita akan membahas tentang repotting kaktus. Langsung saja, di depan saya ini ada kaktus Astrophytum Myriostigma Fukuryu. Fukuryu itu bentuknya kerut-kerut kayak gini ya, kayak pare. Nah, kita harus repotting ini kayak gini. Taruh aja medianya. Untuk repotting, beberapa sultan kaktus tuh media kayak gini dibuang aja, tapi kalau saya masih pakai lagi. Nah, yang saya buang biasanya yang nempel di akarnya gini, yang lihat di bawah tuh udah banyak tuh, ini yang saya buang. Nah, nih ternyata kaktusnya terlihat biasa aja, tetapi di dalamnya kurang bagus nih. Ini ada yang bilang ini kutu sebenarnya. Kutu akarnya putih-putih ini loh, kelihatan nggak? Ini putih-putih ini yang di ujung jari saya nih. Ini bukan efek media, ini ada putih-putih lagi nih. Nah itu kutu. Nah ini kelihatan nih. Ini harus kita repotting. Nah makanya yang saya buang tuh biasanya yang media nempel di akarnya gini. Biasanya banyak parasit atau penyakit lainnya. Nah ini juga kurang bagus kan. Nah oke, cara saya tinggal dibersihkan aja kayak gini. Habis itu ada treatment selanjutnya. Intinya, nah ini putih semua kan. Jelek nih. Akarnya sebenarnya bagus pertumbuhannya, tapi ternyata ada hamanya. Oke, nanti ini kita bersihkan dulu semua. Nanti terlihat akar kaktus cukup bagus. Ternyata ketika kita bongkar, ini ternyata akarnya menurut saya kurang sehat. Ini gampang putus. Ini di sini terlihat akar-akar kayak kopong-kopong gitu. Ya, bersihkan. Salah satu fungsi repottingnya ya kayak gini, untuk ngecek akarnya juga, karena permasalahan di kaktus itu biasanya kadang di akar, tiba-tiba kaktus kalian mati. Ini khusus untuk kaktus jenis on root kayak gini ya, bukan yang kaktus graftingan nyambung dengan buah naga, itu nanti beda lagi itu perawatannya ya. Untuk basicnya tuh sebenarnya semua hampir sama, tapi ada bedanya. Oke, ini udah, nanti kita bersihkan lagi. Selanjutnya ini ada kaktus jenisnya LB hybrid ya, walaupun ripsnya masih bagus ramping-ramping, tapi ini durinya duri 1, udah hybrid. Ini sepertinya akarnya cukup bagus nih. Coba kita lihat apakah bagus apa jelek. Ini untuk putih-putih kayak gini masih bukan yang kutu ya. Coba kita lihat, sepertinya sih masih bagus ini, maksudnya nggak ada hama kayak tadi, nggak ada penyakitnya di akar. Untuk repotting saya melakukannya paling enggak setahun 2 kali. Repottingnya saya lakukan setiap kali pergantian musim. Ini sekarang kan bulan Juli ya. Saya enggak terlalu mematok pada bulannya apa, April, Mei, Juni, Juli enggak. Tetapi saya lihat dari siklus hujan. Saat repotting saya waktunya biasanya saat pergantian musim, karena nanti sedikit beda perlakuannya untuk masuk musim penghujan sama masuk musim kemarau. Ini akarnya bagus nih, ini sehat nih, nggak ada hamanya. Nah, ini salah satu contoh akar bagus kayak gini ya, walaupun sehat tetap kita treatment. Oke, treatment selanjutnya seperti yang saya bilang tadi adalah memotong akar. Jadi misal kayak gini, ini kan yang tadi akarnya nggak sehat, kita potong aja. Untuk Astro biasanya kan kayak ada taprootnya atau akar yang tebelnya itu yang biasanya disisakan. Jadi akar-akar serabutnya dipotong semua, nggak apa-apa. Kayak gini ya, hampir gundul. Oke, dipotong kayak gini. Selanjutnya ini kan tadi yang akar yang kurang sehat. Yang akar sehat pun biasanya kalau saya juga ikut saya potong.
kenapa kita memotong akar serabutnya? Tujuannya itu agar nanti kita merangsang pertumbuhan akar baru. Nah, akar baru ini dipercaya buat pertumbuhan kaktus itu jadi bagus. Jadi misal akarnya tadi tumbuh lagi, kaktus juga jadi tumbuh lebih besar seperti itu. Setelah itu ini dibuang aja. Setelah itu kita angin-anginkan. Biasanya saya angin-anginkan selama 1 malam. Jadi kayak gini doang ditaruh. Tunggu ke hari berikutnya. Ini kita sudah perlakuan yang untuk ke medianya. Untuk campuran media silakan klik link kiri atas itu. Yang kemarin sudah saya bikin campuran medianya apa. Sekarang ini ada formula yang biasanya saya gunakan. Ini saya menggunakan fungisida. Ini fungisidanya dikira-kira aja 1 cm ini harusnya kalau cairan ini kan sekitar 10 cc ya, 110 ml. Nah, kita ekuivalennya saya kurang tahu, lupa. Anggap saja segini itu juga kurang lebihnya 10 gram. Harusnya takarannya 1 liter itu dengan 5 gram. Ini nanti berarti kita campurkan ke 2 liter. Ini nanti kita tambahkan 1 liter lagi. Kayak gini kita aduk juga. Kita aduk. Oh ya, ini lupa. Ini kita mix dulu. Kira-kira udah rata kayak gini. Cairan fungisida ini tadi kita masukkan. Nanti seberapa banyaknya sampai medianya ini terendam semuanya. Ini lalu kita setelah kayak gini toh kita diamkan paling enggak sampai medianya itu nanti kan intinya nanti semua terendam. Setelah terendam nanti sampai kita diamkan sampai airnya itu agak surut sampai medianya tinggal becek doang kayak gitu. Jadi prosesnya mungkin bisa memakan waktu 3 sampai seminggu. Juga ada tambahan insektisida. Oke, kita diamkan sampai obatnya itu kita anggap meresap dan nanti airnya di sini itu udah perlahan surut dan mengering. Oke, sekarang kita mau masuk ke penanaman. Coba lihat di sini. Ini medianya udah kemarin kita keringkan ya, setelah direndam pakai fungisida. Ini udah kita anggap cukup kering, lalu masih ada basah sedikit ini udah cukup kering. Lalu yang kita persiapkan selanjutnya, coba kalian lihat di sini cairan putih ini. Kalau kalian ngikutin video saya, ini adalah insektisida. Ini 1 liter ya. Kita 1 liter air kita campurkan ke 1 cc insektisida. Ini gunanya untuk apa? Ini nanti untuk perendaman kaktusnya. Kaktus kalau saya sih bisa direndam ataupun cukup akarnya aja yang direndam. Misal contohnya ini. Ini yang apa namanya? Astromyriostigma ya. Bisa kayak gini doang, 5 menit atau direndam seluruhnya nggak masalah. Cuma hati-hati kalau mau direndam seluruhnya. Langkah baiknya kaktus, berarti kan ini kita kemarin mengeringkan media kan kurang lebih 3 hari. Berarti ini kemarin posisi kaktus juga baru selama 3 hari saya teduhkan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Berarti insya Allah masih nggak apa-apa. Ini kalian lihat jelek kayak gini. Ini korban saya dulu waktu masih belum tahu. Jadi padahal saya melakukannya sore hari malam hari. Kaktus saya bongkar, lalu saya rendam semalaman. Ternyata masih bisa sunburn. Padahal kita lakukan sore hari. Apalagi kalau pagi atau siang hari bakalan sunburn kayak gini. Ini kita rendam nggak apa-apa karena kita sudah diamkan sebelumnya. Rendam aja kayak gini. Sini juga. Ini untuk menghilangkan kutunya itu loh, biar mati juga. Kita rendam. Sebenarnya yang lebih penting tuh ke akarnya sih. Tapi mau direndam full body juga nggak masalah. Wadahnya terlalu sempit ya. Terus saya ternyata udah gede-gede. Di sini juga. Kita rendam aja kayak gini. Udah, kita tunggu selama paling nggak 5 menit lah. 5 menit kemudian kita tiriskan kaktus ini.
ada yang direndam semua, ada yang enggak ya. Yang jelas kita pastikan juga, kita goyang-goyangan juga, kita bersihkan putih-putih yang ada di sini tadi. Kan tujuannya merendam ini kan agar kutu atau apa ini fungi atau ya inseknya itu mati. Dan kita juga untuk pencegahannya juga nanti ketika ditanam. Nah gini ya. Tadi kita juga siapkan untuk dasarnya kita pakai koko blok sama kayak kita kemarin percobaan untuk nanam Venus itu kayak gini. Nah, lalu kita masukkan medianya yang tadi sudah kita bikin 3 hari sebelumnya, kita masukkan udah kurang lebihnya segini. Nah ini bagian yang terpentingnya. Nah bagian terpentingnya kita kan akan menanam kaktus ini segini ya. Nah pas ini kita tancapkan di sini. Nah ini bagian pentingnya untuk memberikan nutrisinya. Kita pakai pupuknya slow release Dekastar. Saya sukanya pakai kayak gini pas penanaman aja. Ini kan kaktusnya udah lumayan gede, pupuknya agak banyak nggak masalah. Tapi kalau masih kecil nanti cukup, pokoknya jangan sampai lebih dari 5 butir, udah kadang cukup, sudah terlalu banyak. Ini segitu aja. Lalu kita tambahkan medianya sedikit lagi, tambahkan medianya sedikit lagi untuk menutupi akarnya sedikit itu. Nah kayak gini. Nah kita tambahnya ada ini dan insektisida yang sifatnya bukannya matisida, bentuknya butiran-butiran kayak gini. Kita ambil terus kita taburkan ke medianya. Ini juga menurut saya tuh juga bisa mengurangi semut. Kadang tuh kaktus tuh akarnya, potnya itu tempat sembunyi semut. Kita lakukan kayak gini juga bisa cukup mengurangi populasi semut. Udah kayak gini. Lalu selanjutnya kita tambahkan medianya lagi. Kita tambahkan secukupnya. Nah ini udah cukup, ya udah penanaman kayak gini. Nanti setelah itu kita taruh di tempat yang teduh dulu. Kalau saya sih sebenarnya itu lebih ke pengalaman kalian menanam kaktus. Kalau saya mungkin disuruh nyebutkan berapa lama di tempat teduh, kurang lebihnya seminggu. Gak usah disiram dulu seminggu di tempat teduh, nanti setelah 1 minggu baru disiram lagi. Boleh juga kita menggunakan topping agar lebih terlihat cantik kaktusnya. Topping biasanya kalau penghobi, topping yang digunakan untuk penghobi itu biasanya kita gunakan akadama. Akadama itu semacam apa ya, mineral atau apa sih, kayak kalau di lokal Indonesia tuh kayak batu bata butiran kecil-kecil kayak gini. Ini kayaknya masih ada dikit. Oh bukan, ini udah mencampur ya, kurang lebih kayak gini lah untuk toppingnya. Nah biar ada, selain estetika, fungsi akadama itu buat apa ya, saya juga kurang paham. Kemungkinan itu untuk menjaga kelembapan media. Bagi yang tahu dan sudah berpengalaman silahkan komentar. Kalau saya sih biasanya lebih cenderung ke estetika sih, tapi kayaknya juga berfungsi mempertahankan kelembapan deh. Nah, kayak gini. Oke, udah selesai. Nanti kita lakukan treatment yang sama untuk kaktus-kaktus lainnya. Oke, itu tadi video cara menanam dan juga repotting untuk kaktus. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Untuk giveaway bulan ini nanti belum saya pikirkan. Insya Allah ada, ini sekarang sudah bulan Juli. Insya Allah tiap bulan ada giveaway. Simak terus video dari channel Ega Nandur dan follow Instagram Ega Nandur. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.